Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video bagian kedua ya tentang materi soal-soal yang kita bahas di buku Curriculum Person. Nah, jadi di video selanjutnya kita sudah bahas tentang materi dasar tentang statistik ya. Nah, ini untuk materi yang akan saya jelaskan di video ini itu tentang bagaimana menggambar diagram ya. Menggambar diagram batang dan menggambar diagram garis. Nah, di sini ya disajikan sebuah diagram. Jadi Chris itu menggambar bar chart. Ini namanya bar chart. Jadi bar chart itu adalah diagram batang. Di sini bar chart. Ini adalah diagram batang yang menunjukkan his classmates. Jadi yang menunjukkan teman sekelas apa minuman favorit dari teman sekelasnya. Jadi di sini nanti muncul beberapa pertanyaan ya. How many students like squash base? Jadi squash, nah ini squash itu di sini 5 orang ya. Kemudian which drink do 4 students prefer? Jadi which drink do 4 students prefer itu artinya adalah manakah minuman yang dipilih oleh 4 orang siswa? 4 students di sini. Cari yang jumlah minuman yang jumlahnya 4 orang. Nah, ini juice ya. Jadi ini 5, ini juice. How many students prefer fizzy drinks to juice? Jadi, how many more students prefer fizzy drinks? Fizzy drinks-nya itu 8 ya. Juice-nya itu 4 ya. Jadi, 4 orang lebih banyak ya. Jadi, prefer itu memilih fizzy drink to juice. Jadi, berapa banyak orang yang lebih banyak memilihnya itu si fizzy daripada si juice. Jadi perbedaannya itu adalah 4 orang dari 8 dan 4. How many students are in Chris class? Jadi berapa banyakkah students di kelasnya Chris? Jadi ini kita tambahkan saja. Jadi ini kan jumlah number of students ya, jumlah siswanya ya yang ini. Nah, ini berapa jumlahnya? Ini 11, yang ini jumlah orangnya 2. Jadi ini tinggal ditambahkan semua, 8 tambah 5 tambah 11 tambah 4 tambah 2 ya. Jadi ini totalnya itu 30 orang ya. Nah, kemudian di sini dikembangkan lagi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita punya data tapi belum dibuat dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini ada cerita Alan and Yolanda complete record sheets for their weekend fitness exercise. Jadi di sini ada rekaman gym ya, misalnya di sini namanya Alan. Nanti dia sudah melakukan press up-nya itu selama Saturday-nya 20 kali, Sunday-nya 22 kali. Nah, di sini kita harus buat tabel, namanya adalah two-way table. Nah, di sini ada yang diboldkan lagi, two-way table. Kita cek dulu di key point. Two-way table splits data into groups ya. Splits data into groups ya, in rows across the table and the columns down the table. Jadi maksudnya adalah kalian nanti membuat data seperti ini. Splits data into groups artinya nanti di sini bagian yang nama, di sini bagian yang hari. Nah, nanti kalian masing-masing yang ini cari totalnya per baris, kemudian per kolom juga dicari total. Nah, di sini Saturday untuk Alan-nya itu adalah 20 ya, Sunday-nya 22 ya. Kemudian Yolanda itu Saturday-nya 20, Sunday-nya 15. Nah, ini nanti tinggal kalian tambahkan total yang di sini sama total yang di sini harusnya sama. Di sini misalnya 20 tambah 22 itu adalah 42 ya. 20 tambah 15 di sini itu 35. Nah, ini kita tambahkan. Hasilnya nanti di sini harusnya sama ya. Ini 77. Nah, ini kita tambahkan yang ke bawah, ini 40. Yang ini 37. Jadi kalau yang ini ditambahkan juga, yang ini ya, kalau ditambahkan ke sini hasilnya juga 77, sama-sama 77 dia.
Nah, jadi ini adalah two-way table namanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya dual bar chart ya. Jadi diagram batang yang ada dua isinya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya compound bar charts ya. Compound itu artinya adalah gabungan ya. Oke, ini tugasnya. Jailbreak. Silahkan komplit ininya, tugasnya. Nanti akan saya jelaskan dulu materinya, saya lihat dulu bagian yang dijadikan tugas. Oke, satu soalnya di sini saja. Nah, jadi nanti, oh ya ini juga bisa dijadikan tugas ya. Ini juga tugas. Jadi nanti kalian dari tabel ini dari diagram compound ini kalian buat ke dalam tabel seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu. Dari dual bar chart. Jadi di sini ya, the frequency table shows some recycling by the Sohal and Jenkins families for a month. Jadi di sini adalah tabel yang menunjukkan ya, some recycling itu adalah sampah daur ulang yang dilakukan Sohal dan Jenkins families. Jadi keluarga Sohal dan keluarga Jenkins for a month, artinya selama 1 bulan. Di sini ada cans itu adalah kaleng, glass bottles, jadi botol kaca, plastic bottles, botol plastik, cardboard box, jadi ini adalah kardus ya, newspapers and magazines, jadi ini mereka semua melakukan recycling atau daur ulang. Jumlahnya seperti ini. Untuk Sohal family ya, ini masing-masing ya, masing-masing jenisnya sudah dituliskan di sini. Nah, dari tabel ini nanti kalian ubah ke dalam dual bar chart seperti ini, di mana yang biru itu merupakan punya keluarga Sohal, yang merah itu merupakan keluarga Jenkins ya. Contoh di sini, di keluarga Sohal mereka mendaur ulang itu 45 cans ya, ini untuk cans kaleng tadi. Kemudian Jenkinsnya 35. Kemudian di sini ada glass bottles. Glass bottles untuk keluarga Sohal 50 di sini ya. Kemudian di keluarga Jenkins itu ada 20. Nah, di sini berarti, nah ini keluarga Jenkins ya. Kemudian plastic bottles. Plastic bottlesnya itu 45 di keluarga Sohal. Nah, plastic bottlesnya berarti di sini. Nah, ini keluarga Sohalnya segini. Kemudian keluarga Jenkinsnya itu 65 ya. 65. Nah, ini kalian ubah aja nanti dari tabel ke dalam bar seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nanti sisanya silahkan dilanjutkan ya. Jadi yang ini untuk tugas. Silahkan digambar ya nanti ini untuk tugas. Oke, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, some questions ya. How many cans did Jenkins family recycle? Berapa banyak kaleng yang di-recycle oleh Jenkins family? Jadi di sini kalian lihat cans Jenkins ya, dia minta yang Jenkins dan cans. Ada cans, ada Jenkins. Jadi ini titik potongnya di sini. Artinya ada 35 ya. Which item was recycled most by this house? Which items? Jadi item yang mana ya? Yang paling banyak di most itu paling banyak yang di-recycle oleh keluarga Sohal. Jadi yang paling banyak di antara ini adalah glass bottles ya. Ini adalah glass bottles. How many glass and plastic bottles were recycled altogether? How many glass and plastic bottles? Jadi how many glass
and plastic bottles were recycling all together. Jadi berapa banyak? Jadi ini kalian jumlahkan. 50 tambah 20, 45 tambah 65. Which family recycled more? Nah, jadi ini kalau mau cari which family recycled more, jadi ini keluarga siapa yang paling banyak merecycle. Nah, ini silahkan jadi tugas ya. Bagaimana cara mencarinya? Saya serahkan ke kalian caranya seperti apa. Jadi di sini ada key point lagi, a dual bar chart compares two sets of data. Jadi dia mempunyai dua jenis data, two sets of data, ya seperti ini contohnya. Jadi dia punya cans itu untuk keluarganya Sohal yang biru, kemudian data kedua itu merupakan keluarga Jenkins yang merah. Jadi ada dua datanya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah compound bar chart. Ya, compound bar chart itu adalah combines ya different sets of data in one bar. Jadi kalian buat satu batang saja, tapi dia itu memuat beberapa data. Misal di sini Facebook ya, ini photos of place. Misal Facebook di sini yang merah itu photos of Giselle. Nah, jadi ini nanti diubah ke dalam tabel seperti ini yang saya jadikan tugas. Nah, Facebooknya itu ya ini 50 untuk photos of Giselle karena yang merah ini, yang merah yang ini itu punyanya Giselle. Itu jumlahnya itu ada 50 di sini ya. Jadi ini adalah 50. Nah, dari sini dari 50 ke 70 ya di sini. Ini 70, oke sebentar. Nah, ini 70. 70 itu bedanya 50 ke 70 itu, nah itu yang dijadikan jumlah dari photos of place. Jadi photos of place-nya itu kalian kurangkan dulu, 70 kurang 50 sama dengan 20. Seperti itu. Jadi 50 jadi dari sini ke sini itu yang untuk Giselle ya. Terus dari 50 ke 70 itu perbedaannya itu 20 itu untuk place. Nah, seperti itu. Jadi Facebook 20, place-nya 50. Nah, untuk yang Flickr, Instagram, Tumblr itu silahkan kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, ini silahkan digambar ya. Nomor 5 sudah saya jelaskan tadi kayak Oxfam ya. Grantham-nya itu ada 5. 1 sampai 5 nih. Ya kan? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ini ada 5 ya. Kemudian Chilbrook. Chilbrook-nya itu yang warna merah. Chilbrook-nya cuma 2. Jadi 5 ditambah 2 berapa? 7. Ini 2. Kemudian Oakmead-nya itu ada 3. 7 tambah 3 berapa? 10. Ya, jadi ini 3. Seperti itu. Jadi langsung ditimpa ya, langsung ditimpa di atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah diagram garis ya, diagram garis. Jadi di sini sama seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya minta tugas kalian itu adalah menggambar ya, menggambar yang ini. 2A. Nah, ini saya jadikan tugas, silahkan dipelajari ya dengan cara kalian translate soal-soal yang nomor pertama ini. Caranya sama ya, caranya sama. Caranya sama dengan kalian membentuk diagram garis yang ada di nomor 1. Oh ya, di sini ada beberapa informasi ya. Di sini itu untuk diagram garis yaitu ada 3 ya. Jadi di sini ada yang tetap
ya. Kemudian ini increase itu artinya meningkat, jadi increase yang ini. Kemudian decrease itu yang ini. Ya, yang ini stabil ya. Stabil dia. Nah, nanti cara menggambarnya itu kalian silahkan lihat di sini. Jadi ada, saya contohkan satu ya di sini. Monday itu di 31. Nah, Monday di 31. Jadi 31 itu dimulai di sini misalnya 31. Nah, 31 dimulai dari sini. Monday ya. Kemudian Tuesday-nya 33. 33 di mana? 33 misalnya kalian tarik garis saja di sini. 33. Nah, 33 di sini. Nanti tinggal kalian tarik garis ya. Nah, terus lanjutkan untuk yang Wednesday sampai Sunday-nya di 60 seperti itu. Silahkan digambar ya nanti. Oke. Nah, sisanya ini sama ya. Jadi kurang lebih, oke. Jadi untuk materi yang pertemuan 9-10 selesai ya di sini. Silahkan dikerjakan tugasnya, nanti saya kasih laman pengumpulannya. Saya kasih juga tenggat waktu dan kapan mengumpulkannya di Google Classroom ya nanti informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.